ketika teka Patih Laskar Maguna, engken bat nih. Cai ini mah darawat. Padahal sesuatu nih. Ya kan? Kemudian sing kena rajuk inulah. Pertanyaannya jadi, kerohan masal pasti akan terjadi. Kesurupan bebahin pasti akan terjadi. Safety daripada penyengkar kalangan dan juru mangku prajuru dan pekadal nih kuatan. Ya sing kuat bebudan beniki. Kan ada mata batin itu kayak kalau melihat ya apa-apa itu. Kalau misalnya orang buta itu dibuka mata batinnya biar bisa melihat gimana itu? Swastiastu. Sekarang kami sedang bersama Dr. Komang Indra Wirawan alias Pak Gases. Swastiastu Pak Komang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami bisa berdiskusi di sini. Kalau boleh tahu kenapa bisa Pak Gases namanya? Kan dokter itu, Dr. Komang Wirawan. Ya, Gases punika kan diberikan nama Gases karena nikah merupakan salah satu warisan dari almarhum orang tua tiang. Nah, Gases itu sebenarnya tidak memiliki sebuah kepanjangan yang pasti, tapi karena masyarakat yang memberikan nama. Gases, gabungan anak seni serba bisa. Gases, gajah seseta. Gases, gabungan anak seni spiritual, dan seterusnya. Nah, jadinya kami tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi yang jelas Gases itu tanpa kami sadari cikal bakalnya bahwa Bapak sebagai salah satu seorang seniman yang mewarisi dari leluhur kami, salah satunya keundagian, mendapatkan ilham, begitu juga petunjuk dan terinspirasi dengan gajah itu. Gajah, karena pas kebetulan di Sesetan kan simbol kami itu nih ke gajah putih. Ya, dia terinspirasi dengan kepala gajah nih ke sampai dibawa mimpi, sampai pelingsir datang meriki sekalanya nih. Habis itu pokoknya wayan dipanggil wayan dumun, dosajan ganti nas gajah tuh nah. Apapun itu, bangun simbol. Ya kan ya, akhirnya diyakini hal itu. Nah, dari proses itu sampai saat ini ternyata kami pahami bahwa gajah, Gases itu tidak terlepas daripada Batara Gana. Super. Nah, Batara Gana, berarti Batara Gana ini kan merupakan manifestasi daripada siwa itu sendiri. Ketika kita ingin belajar apapun itu, pewintenan, Gasten mewinten Saraswati Daseguna, kalau tidak diruak oleh Gana itu sendiri, ya singkang ngidang. Berarti intinya bahwa raga belajar. Ya, banyak arti dari Gases itu sendiri. Oleh karena nike, lembat tahun, ya masyarakat memanggil Titiang dengan julukan Komang Gases. Gases seperti itu. Yang dari dulu sudah tertarik nih sama Pak Komang Sungkaro, mungkin sudah tertarik, bisa bertemu. Bukan dalam artian yang lain. Ya, tertarik dalam artian yang lain. Ya, tertarik yang gimana ke Pak Komang membahas di YouTube tentang calon arang, ngundang-ngundang nih ke yang tertarik juga dari luar negeri tiang berniat tiang kalau bisa tiang ketemu Pak Komang Gases membahas nanti ada pertanyaan-pertanyaan anak muda yang nyeleweng nanti Pak Komang yang melurus yang kita yang lulur ya dibuatkan ramu-ramu nih mau luruskan sarang nanti aja nih setahu tiang Pak Komang juga buat buku-buku nih ke yang tiang sangat terkesan nih ke calon arang. Kenapa Pak Komang tertarik nih ke untuk terjun membahas calon arang secara ilmiah? Nah, mungkin Niki yang dimaksud dengan karma ya beliau. Karma. Tiang sebenarnya bisa dikatakan dulunya mungkin saat ini juga orang yang tidak tahu arah sebenarnya. Ya, dari tiang pilih sekolah, ya dari tiang tamat dan lain sebagainya sampai ada di posisi seperti ini, sebenarnya tiang juga bingung dengan diri tiang mau kemana dan jadi apa. Tetapi mungkin karena ada darah seni, ada karma yang menyeliput, yang membalut semua itu ya sehingga tiang ada di zona ini. Tiang nggak ngerti kenapa tiang tertarik dengan calon arang dari segi teorinya, dari segi prakteknya dan seterusnya. Ya, yang tiang jalani sebegitu saja. Ya, sehingga tiang benar-benar tertarik. Nah, setelah tiang melihat, tiang pernah merenungi diri, ternyata calon arang itu bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebuah tulisan yang menceritakan tentang kisah perjalanan Prabu Erlangga, calon arang atau pecelon arangan yang lain pun itu. Ternyata di sana yang unik yang tiang lihat itu adalah ada perpaduan dua bineka, ada dualitas yang berbeda namun satu kesatuan.
ternyata itu tiang kolaborasikan, tiang bawa ke dalam diri tiang bahwa hidup niki ya tidak terlepas daripada calon narang itu. Ya, di hidup tidak terlepas daripada ruwa bineda. Di hidup tidak terlepas daripada benar dan salah. Ketika kita nonton calon narang, belajar secara teori dan praktek tentang calon narang, ternyata di sana banyak sekali. Ada tentang aguron-guron, bagaimana murid dengan gurunya sendiri, tentang masalah mesiwaraga, puberada itu sendiri, tentang Astabrata Darmanengke Prabo, tentang Danurdara Erlangga itu memimpin kerajaannya bagaimana, tentang cinta kasih seorang anak terhadap orang tuanya, termasuk ibunya yang buta akan cintanya terhadap anaknya sehingga mempertaruhkan semua yang ada. Ternyata banyak kisah yang dapat yang petik dalam kisah Calon Narang nike yang tiang kolaborasikan, yang tiang padukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ternyata oh seperti ini kehidupan kita. Ya itu yang tiang rasa, makanya tertarik. Nah sampai ketika dalam diri tiang mereka untuk membuat beberapa koleksi Rangda Barong itu yang tidak terlepas daripada terinspirasi dari Calon Narang itu sendiri. Mengalir begitu saja tanpa ada unsur paksaan apapun itu. Malah singkat yang buat tentang masalah buku Barong dan Rangda, yang buat buku tentang Calon Narang. Di sana salah satu dari buku yang tiang buat dari disertasi tiang itu sendiri. Seperti itu. Nika tapi namanya kalau Calon Narang niko kan istilahnya ada niskala skala niko Pak Komang. Kalau dari niskalanya itu kan ngundang-undang yang Pak Komang yang taksunya luar biasa dari ko. Pernah ada yang datang itu. Wah, banyak penonton, bupati, pejabat, datang semua itu. Yang setara niskala. Nah, wah kalau berbicara tentang masalah niskala nih ke ahiwer, ya serimbit. Dalam artian itu sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara kasat mata. Ya tentunya kalau kita meyakini dalam beragama budaya pun itu, beragama simbol, ya kalau tiang sebagai pelaku Calon Narang yang tiang yakini mereka pasti datang. Pasti datang. Ya tetapi apakah itu bisa dibuktikan kembali kepada keyakinan, pada rasa orang-orang itu sendiri. Kenapa tiang yakin mereka pasti datang? Karena setiap tiang menjalankan laku yang sebagai seorang seniman, ya tetap tiang menjalankan tatwa susila lan acara. Ya tatwa nika tatwa kan susila nika etika yang bermain, acara nika implementasinya lah upakara. Ketika tiang melakoni sebagai juru undang Calon Narang, tiang pasti mengaturkan banten, baik di pura, pejatian, sembahyang. Pada saat yang undang pasti ada segahan, segahan putih kuning pancawarna punika tiang peruntukan untuk perencang di Batara. Tiang mempergunakan segahan polen mereka tiang peruntukan untuk sarwa jin, setan, dedemit, gamang, sarwa destin lonrang jano. Sarana itu berdasarkan sastra, sarana itu yang tiang yakini itu yang tiang pakai mengundang secara niskala. Nah, dia datang atau tidak, tiang sebagai pelaku seni tiang yakin pasti datang. Pasti datang. Ya, tapi kalau orang yang tidak yakin ya susah untuk berbicara seperti itu. Nah, tetap itu yang padukan pun itu antara sastranya, antara ruwa bineda tanpa sastranya, simbol yang tiang pakai. Ya, sebenarnya Calon Narang pun itu bukan sebatas juru undang. Bukan masa sebatas watangan satu, dua atau banyak, tidak. Tetapi Calon Narang itu banyak tengat. Ada aturan, ada aturan yang dipergunakan, apa yang harus dipersembahkan, bukan sebatas main ya, seterusnya. Bagi tiang kan itu nak rame, itu kan bahasa pertunjukan. Tapi kalau kita ingin mencari tentang substansi daripada pementasan Calon Narang sebagai sebuah pementasan yang sakral, ada aturan mainnya. Kencan. Niki malih untuk yang sebilang Calon Narang kan wenten bangke matah niko, tapi namanya gimana itu bangke matanya? Kadang tiang lihat ada video dulu sekali nih kok. Ada yang langsung diset langsung gini dia. Langsung diangkat nih kok. Memang benaran itu katanya. Nah, kalau berbicara benar dan tidak benar itu kan kembali malih ya kan seperti itu. Tapi pahami dumun beli. Ada nak odang-odang orang bisa dadi kelawan yang patut. Napi artinya nih kok? Bisa dadi kelawan yang patut. Bisa dadi kelawan. Ya. Bisa iraga memandro bisa. Dadi yang sing konen mawintan kan sing dadi. Dadi ragam memantro dadi mensing bisa dari ban kemik-kemik kan. Bisa memantro bisa. Wintan ni raga pang dadi, pangnya patut. Kan seperti itu. Sama juga dalam pementasan Calon Narang, pilah dumut antara Calon Narang sakral dengan Calon Narang propan. Meskipun keduanya pun dibalut dalam estetika seni budaya, kesenian, seni pertunjukan. Tapi tempat yang menyatakan didasari atas upakara Banten. Biar beli pentas di Art Center. Ketika Art Center punika beli buat tempat mandala itu sebagai ranah yang disakralkan, harus didukung dengan upakara yatnya. Dayana dalam waktu 1 hari punika Arda Chandra Art Center punika tengah dayan upakara.
buatkan upakara bener, disakralisasi, diupacarai, dibatasi dengan areal tertentu dengan upakara punika. Pada saat pentas sakralah dia mandala tempat asa punika. Setelah kita selesai melakukan itu perlina malih supaya tempatnya punika tenaja wera sing ngalap istilahnya terjadi hal yang tidak baik seperti nika. Nah, calon arang punika pahami dulu ya, tujuan daripada calon arang punika kan sebagai salah satu tontonan dan tuntunan yang memiliki nilai tatanan. Ya, kembali raga calon arang, tonton, banyak nuntun dheweke. Di sana ada ruwa bineda, jeli kelawan yang melah, iwan kelawan yang patut. Ada tatanan, ada aturan di sana. Ya, sehingga calon arang nika tidak terkesan diporia atau moblok gajung mensurya siu. Kan seperti nika. Nah, makin puniki calon arang punika sudah mengalami pergeseran. Mengalami pergeseran karena kontestasi terjadi. Ya, sehingga tidak sedikit calon arangan ada tembus, sengkala, ya kan banyak terjadilah hal-hal yang tidak sehingga terkesan calon arang punika kehilangan taksu. Tapi mawinan apa penyebabnya? Seperti ini karena pelaku seni. Ya, orang-orang yang terkait dengan pertunjukan itu tidak memahami tentang arti makna daripada calon arang tersebut. Kalau calon arang yang bersifat profan, kengken tadi. Ya kan? Tapi kalau calon arang yang bersifat sakralisasi terkait dengan situasi kondisi keadaan, ada agama budaya di sana, ada sakralisasi, ada upakara, ya wenang patut iraga memahami tentang bisa jadi kelawan yang patut. Satu tempat mandala. Ya, wasnika yantra, simbol yang dihadirkan, ada tantra, kekuatan yang dihadirkan, ada aksara, ucap-ucapan punika, tulisan-tulisan yang disakralkan. Nah, ketika hal puniki melenceng daripada aturan punika, tentunya akan bias dari makna itu sendiri. Kan seperti nika, sama juga dengan calon arang, watang-watangan, bangke-bangkean, ya, nah bangke-bangkean tuh, nak ulu-uluan tuh, watang-watangan tuh, ya, nika terjadi di era tahun 80-an, 83-84, ya, baru ada perimbuhan, di mana calon arang yang sudah memiliki struktur, ya, di mana ada pepesuan pengawak pengecet pekat itu, ya, di mana ada tabuh petegak, ada barong penglemar, ada sisia jegek, ada condong, ada galuh dan seterusnya punika sudah ada struktur pementasan punika mengalami sebuah perkembangan. Yen pidan ada banjar-banjaran, bonres-bonresan, ada balian bobok, ada dengan balian bobok, nyatruang gumi gerubuk dan lain sebagainya, sehingga pasien dalam artian pementasan mereka ragane langsung ada swatangan atau semprong-semprongan. Ya, itu di zaman tahun 70-80-an. Banyak greget. Ya, satu alasannya banyak lebih greget karena permintaan penonton. Yang kedua, sebagai salah satu serada bakti, watang-watangan itu ditampilkan, atau sebaliknya untuk menutupi kelemahan daripada pementasan. Nduk ya pergi deh. Asal bu misi watang yang daso, jak rame nak balik. Atau sebaliknya sebagai serada bakti, memang ragane saking ngetuas dot ngaturung ayah kan sesuai itu. Kan banyak indikator ya yang perlu dipahami dulu. Yang jelas, watang-watangan nikah hadir sebagai pelengkap dalam sebuah seni pertunjukan calon arang yang ada di pura. Bukan sebagai salah satu media atau ajang kontestasi. Calon arang dalam watangan dalam calon arang punika sebagai salah satu prasada persembahan dejar te berana angkian tiang kelatur tiang ring de betara Cina bakten di tiang kini de betara sesuunan. Kan seperti itu pada prinsipnya. Tapi banyak yang menyalahartikan sud dari watangan yang dek tangka nyapo ka dia aku raga biasa pula si semone ya raga biasa kene sehingga kengkean. Nah, kadang-kadang itu yang keliru. Elengan watang-watangan, bangke-bangkean, bangke matah. Berarti kan nika sesuatu hal dramanisasi yang dibawa dalam sebuah seni pertunjukan. Kengken drama, kengken pertunjukan ya seperti itu. Tapi sekarang banyak serem, banyak ekstrim, banyak ngenah kadean saja dalam tanda kutip. Terus watang-watangan sekarang dibuatkan upukara nak ngaben. Ya, dibuatkan mete-ite, dibuatkan mekerik kuku. Ya, mana tradisional yang lontar tarpeni dua ini, bebantanan dua ini. Ya kan, yang sampai ada nak mati itu dalam ajaran agama Hindu kan ada dua.
nyiramen nak hidup, nyiramen nak mati. Ya kan, makanya sekonen nyiramen nak mati, sekonen titik mekrek kuku kan raga ngatur orang sembah. Ya sing nyembah nak mati niki. Kan seperti itu. Niki dipahami dumun. Wos niki bersih malu panjus yang sekalane, mara ngatur orang bakti raga, pangman moksa. Suatne mara mekrek kuku, mara layon adane mati, mara mendepak kukul banyar. Mara nyemak sebal. Kan nika dalam tradisi Hindu mati ini ada dua seperti ini ke. Ketika diupacarai bacak mati betul. Asal konen mekerik kuku mengerik bapak aja ngalen anu sirap di balik rajau. Kan kita udah bilang adene nu tidur nih anggap. Tapi ketika sudah mekerik kuku ite mati bapak aja ngalen subuh bong panjang sekian banyak. Pak kukul letak bedeso banyak. Kan seperti itu. Nah, dalam calon arang sudah jelas mandalanya. Ini adalah budaya agama budaya yang disakralkan. Tujuan daripada calon arang niko utamanya ida betara tedun nampak pertiwi teh nyuda malo sekalo ni sekalo ngeruak sananeng desti anu nerang jano dalam konsep Batari Umo tedun dados Batari Durga tedun kedados butolan kalo jen buktin nih ketika patih dalam calon arang rang di pura tengat masuk pati lah ketika teka patih Laskara Maguna engken bat nih cai ini betara oi padahal sesuatu nih ya kan kemudian sing kena raja pinulah karena niki dalam konteks seni pertunjukan. Makanya sing dadi mandung rangda madur tedun malu ida Batari Umo dalam manifestasi Batari Durga tedun malu pang dadi butolan kalau bo ngancak pertiwi maro dadi cai rangda to tidak menyebutkan Ratu Ayumas, Ratu Gede, Ratu Alit dan seterusnya dia masuk dalam konteks tatanan pementasan calon arang. Ya, sing mau peseng Ratu Ayumas, Ratu Gede dan seterusnya sing mau parap sesueunan yen ada aneh waluna teng dirah gitu matemahang Batari Durga matemahang kene matemahang gitu itu pati ya ket di betian mara pandungan karena peragian butolan kalau sing dadi menek dhuwur mandung rangda sing dadi nebak karena tinggal atau Kuri Agung niki simbol kailasa para siwa ne ya sing dadi dini mau ada dhuwurna malu makanya ada istilahnya anerang jana yang dini bani tak sing cenak tua patih ne pasti mati yang alin ya dan malu dalam mati segera kira tu iring tang masalah dan malu boya betian mara ya cai-cai ni rangda ya kan pangsing kena raja pinula ini etika ampun iki contohnya bahwa bisa dadi kelawan patet terus watang-watangan calon arang adalah prinsipnya punya nama lo calon arang adalah napak pertiwi mepica kemertan ngeruak sananeng buta kala pang dadaya dewa jadi ngapo tes raga watang-watangan ya untuk memperkuat mempertajam memperjelas daripada pertunjukan itu sendiri ya kan simbol kan teko masih tukang undang lihat dan sebagainya simbol kan ya untuk membuat suasana lebih hangat ya lebih manis lah karena pada nikah karena kebutuhan pasar saudara jadi kan misi tas watang-watang ini mekerik kuku misi tas miti-miti bangke nih berarti kan sudah hilang daripada esensi calon arang nikah pun sudah malah berarti kan nggak belulu tengah pura apa bangke tengah pura yang ewer atas ada newer kan menek salah satu keramo kembali kulkul tepak suaran gendong kan suaran gendong nak mati di Banjar tuh mati bener sing cenak tua betul Antasari ya bener sastra orang tuh kan seperti itu mandala yantra tantra aksara kalau etika nika dilanggar berarti letah apa niki karena calon arang nika adalah pemari Sunda kemudian nggak belulu mai men kita orang Pak Amang berarti kan calon arangnya sing tengat sing ditu tongos tengat deh ya tongos tengat itu kengken yang sekan calon arang ekal tedon apa pertiwi kal mintoan pelawat ida batara atau watang-watangan duwe desa ngaya eken ngatur raga kawas sari kawas daun Banten ngatur raga segan poleng segan pancawarna ya bila perlu jemak lulun setrowe punyaan bingin kepa-kepuh pasang di tengah kalang boh di muka pepesuana atur Banten bin sebagai pemenang unang teko beyo pertanyaannya jadi kerawahan massal pasti akan terjadi kesurupan bebahin pasti akan terjadi safety daripada penyengkar kalangan dan jerumangku prajuru dan pekadal nika kuatan ya sing kuat bebudan beniki itu tong nggak nak memintoan ane badan calon arang karena calon arang nika adalah budaya tantrik kekuatan siwa durga nika ya kan nih tapi kadang-kadang kan ampura niki karena mungkin keinginan kebutuhan pasar dan sebagainya bayan kita senyak seram ampura bagi titiang nika ajawera berarti kita sudah lepas dengan tatanan seni pertunjukan. Wenten cingak di yang pada wadah, lembu dan sebagainya boleh. 12 pas wadah. Lembu 12 pas. Jadikan dia lembu-lembuan, wadah-wadahan sebagai aksesoris
Seni pertunjukan itu. Seperti nikel. Nah, ketika etika aturan punika dilanggar, berarti secara langsung kita melanggar daripada sastra itu sendiri. Yang sastra itu saya ngaji Saraswati. Berarti kitalah yang melecehkan seni pertunjukan itu sendiri. Kita. Itu watang-watangan bagi mata itu. Menikah napi adanya kalau waktu nikah ada yang kesurupan, kita tidak jarang kan ada yang langsung ditunjuk. Oh, ya yang tidak tahu dulu. Bisa dijelaskan dulu untuk perbedaan yang kesurupan buta kala kesurupan dewa. Sampai saat ini kan kita belum mengadakan pengkajian tentang kesurupan secara akademisi, secara kedokteran lah dibilang bawakan alat, kayaknya nanti di pura kabalan kan singidang. Kalau Tirta, Pancadatu kan sudah ada yang meneliti karena ada bendanya. Kalau nak kesurupan nikah kan bermain di spirit, di roh pun nikah. Tapi sederhananya secara logika bisa kita lihat. Ya, sastra ngan guru. Sastra ngan guru. Ya, tidak lepas daripada tatua etika dan acara jam itu. Pun tapi yang ada nak kerau di pura, ya stun ada odal. Ya kan? Kalau ada orang kerauhan, kesurupan, kerangsukan apapun itu di pura, mau keman, mau kebaya, ada odal. Metletak ya malu. Yang udah bisa kerauhan, apa dasari kerauhan? Ngelasim sing. Mau winten istilahnya. Dia stun ngelasim, yang udah kerauhan di pura. Nah ada odal, ya man penuur sing. Man pejati penyenak sing. Biasa ni ya pekodan prasadak. Ya, yang sing yang man pejati penuur, yang udah kerauhan. Biasa ni ngelasim, sing ada dasar ya ketedono apa dasarnya? Berarti dia sendiri meremehkan sane keiring. Oke, betul. Rarat dadasnya. Kayak seperti ini apa yang kita bisa lihat ketika ada kerauhan, lihat daripada tatanan etikanya. Ya, tandados ngujar alo, tandados ngujar apergas. Sing dari ngawak-ngawak mengunyi. Di pura, kemudian saya di ngawak karena tempat yang disucikan, biar kembali kepada mandala. Di tengah pura raga kerawang orang ci dan sebagainya, berarti raga mengujar Allah bertara sing betul, butolan kalau betul. Kendati pun itu bagian daripada beliau di bertara, tapi klesternya ya perencang, klesternya bobutan. Bani yang kerawang entungnya gamal, berarti kerawang bobutan mana? Karena gamalnya dewana sayang Aji Gurnita, Aji Prakempo. Merauh ya mak bantane entung bantane berarti bani kan lontar tarpeni berarti kan di kerawang sing nawang etika ya bobutan betul bani itu yang orang bobutan ia nak kerawang dewa dia sadar dan ditanya pasti dia ingat to deep do karena manusia itu peragian dewa peragian buta peragian kala yang ada nak kerawang orang suototan orang sing sadar berarti jak bobutan betul kekalahan betul nah dari etika dong kan sebenarnya terus bagaimana caranya supaya kita memastikan bahwa itu kerawang dewa ada atributnya, ada simbolnya, kan ada arak beram, angkang kasol kaya swasti sarwa buta kalaya nama somyo malu, budalan kalepang dari ya dewa, ada kukus karung asap menyan majagau, ya kan simbol-simbol ini yang dipakai untuk ngeruak demun, ada segahan, ada pengersian pesucian dan seterusnya, simbol ini yang kita aturkan, baru kita mintakan, ngangkan raga demun, sira ratu sane teden, makanya itulah pentingnya Jan Banggul di sebuah pura itu, Jan Banggul nama kerennya kan Pinandita, kan seperti itu. Bos Neko pemangku sang songkol peta. Bahasa sederhananya adalah Jan Banggul itu pemangku adalah juru sapu. Itu nak baling orang tukang sampat. Ya kan? Sing bebian ngerti bahasa keren pemangku tuh. Jan Banggul jak paling sederhana nyen sira juru sapu di pura. Kalau kenapa dinamakan juru sapu? Tukang bersih. Kan seperti ini bukan masalah nistama dia utama tentang penyebutan tidak. Yang sebuah sampai ngangkan raga dadas juru sapu berarti dia tahu seisian sedaging pura itu. Tiap hari nyampat di pura itu. Sing je pura mau kajang klion tilam tiap hari ada gedong, ada tajuk, ada meru, ada tugu dan sebagainya. Setiap hari sampai minimal dia bisa berkomunikasi secara kontak batin dengan pelinggih seni melinggih itu. Mensampai pemangku sing nawang nekal iring kan, sing tawang yang kedan melinggih ini berarti sing bogi ginane juru sapu nih. Berarti teledor dengan tugasnya dia. Menada nak odala, ada nak kerawang matledak Jan Banggul itu. Yan nih, nak udah nih, ada apa nih? Ya, di sanalah yang dipertanyakan tadi punika. Ya, betara punika melalui Jan Banggul itu. Jan Banggul niki yang akan mengetahui kerawang buta kalau pesik layak atau tidak, boleh dimasukkan ke jeruan atau tidak. Di sanalah keputusan Jan Banggul sebagai penyambung lidah itu betara. Karena Jan Banggul niki harus telah ya
kesurupan beda lagi, bermain di tatanan psikologi kejiwaan. Oh, beda kesurupan sama kerauhan. Beda. Kesurupan itu bermain psikologi, yang kerangsukan, unsur kesengajaan. Kesengajaan. Ya kan? Ya, umi banah, tideng tangis, kelabang sutra, penyak teguh, unsur kesengajaan dimasukkan dalam tubuh. Yang sing bisa pasti ngiwo ngelihat ya dosnya. Karena barang itu yang mengendalikan kita. Yang kerauhan dalam tradisi budaya Bali pun itu terjadi dalam ranah sakral. Harus didasari upakara. Harus ada tempat pura, priangan, pelingih, persimpangan, harus ngelah sim. Situ sing kerauhan ya, sim sing laku dia. Biar ada di mangku, apakah bisa kerawan butolan kalau? Bisa. Biar ada di sulingi, apakah bisa kerawan butolan kalau? Bisa. Karena terikat dengan Rajas Tamas, terikat dengan unsur Pancamahabhuta. Makanya pewintan neka asal subaletah perlu nyepuh. Kemudian nyepuh karena iragane tiap hari sing nawang benakin pelehan. Seperti neka, itu perbedaannya. Kerawan neka. Nika kalau lagi dari segi nih sekalong Pak Komang. Niki kan sebenarnya biar tidak ada salah misalnya kan ada mata batin itu kayak kalau melihat ya apa-apa itu. Kalau misalnya orang buta itu dibuka mata batinnya biar bisa melihat gimana itu? Itu kan kembali kepada teori rasa. Teori rasa memang. Kembali kepada teori sat rasa kan seperti itu. Ya kan, makanya ketika orang melakukan japa mantra, melakukan yoga sat darsana apapun itu kan memang mata itu harus dijamkan. Karena mata itu tidak bisa melihat segala sesuatu hal itu dengan kasat mata. Bakatnya rasa. Ya, contoh sederhana nih, nya sedang ngidang nepuk betara. Nya sedang ngidang nepuk leak, nya sedang ngidang muktian nih. Nah, rasa itu yang maksud dengan mata batin. Apakah semua bisa manusia Nika seperti itu? Belum tentu. Karena Nika kembali kepada karma, faktor kelahiran, pelekadan. Ya, pelekadan itu sangat mendukung untuk bisa melakukan hal seperti ini. Makanya ada sebuah proses dalam beragama budaya pun perlu penyucian, pembersihan. Apakah orang buta pun bisa melihat hal seperti ini? Bisa kalau dia mau belajar. Tetapi sejauh mana dia bisa kembali kepada karma wasana, pelekadan dia. Ya, pelekadan dia sih mendukung dia putar mandeg ya sih kalau ngidang. Ya kan, pelekadan itulah karma kelahiran itu yang sangat mendukung untuk bisa atau tidaknya. Untuk supaya bisa mematenkan hal itu, ya didukung dengan pembersihan. Ya kan, pewintenan, pebayotonan dan seterusnya pun itu. Ya, makanya ada orang kan kewinehan. Ada anak orang kan keiangan, ada anak orang anemadan apa namanya melik dan sebagainya, kan banyak istilah pun itu. Niki male kalau apa namanya, yang kadang heran ada yang kerauhan, nah dia kan tidak tahu, langsung ngiring gitu biasanya. Memang ya. Miring tapi miring. Dia kan tidak bisa menjat maksudnya, tapi kan gitu banyak yang sakit gitu, kadang sakit mau ke dokter kan udah banyak biaya udah besar tapi belum sembuh-sembuh, coba kembalian birang ngiring gitu. Ada yang sembuh, ada yang mati juga. Gitu, ya gimana nih kaum? Nah, puniki beli. Titiang kemarin lalu juga banyak menghadapi bertemu dengan teman-teman seperti ini. Pak Man, ada titiang ketemu, titiang mau sharing. Penapi, tiang ngipi. Bahkan ada yang juga kesini sudah dalam posisi atribut setengah jadi. Udah di bangku, setengah jadi ya, udah di bawati dan sebagainya. Tiang nggak tahu. Ketemulah tiang campur niki ceritanya. Niki Pak Man, tiang mimpi, tiang harus jadi mangku, tiang manpu wisi, tiang harus jadi sulinggi dan seterusnya. Ada nih sebuah marekel, ada nih sebuah setengah jadi, dan bahkan ada nih jadi kayak gitu. Yang balikkan sederhana seperti niki, becik. Memang pada prinsipnya setiap manusia yang dilahirkan ini kan diharapkan peningkatan status, jadi lebih baik. Ya, mau winten, mau bersih, jadi mangku, niko kan pengayah, becik. Sekemon jangan sampai salah, atau karena kejar target, atau kontestasi kan tadi yang balik yang nanya, Bu Jero, nabung perucut toh. Ampura aduh sing itu ya beli ring dijo dados griya niki dan seterusnya. Oh, dan Pak Mang ditiang durung beli nggih. Nak sampun mau perucut ya. Dan ditiang niki memang menen pemargi ring sesuwune harus seperti niki. Itu pertama. Yang kedua, ring dijo menang ya di Denpasar. Tiang kari ngontrak. Nah, ngontrak. Bos punika mungkin menapi niki ditiang terus man mimpi. Terus ubara kan sesuwune
apa wastane nikah ngiring, nikah melinggih dan seterusnya. Terus makin pun api alon-alon demen nggih sing kitu ya beli. Yen ibu jaga pacang ngiring, sira sene ngiring ibu. Boleh pemus, sira sene micang pemus. Mana jelas tuh mun. Sekala negen mantan makin ibu sekadiatur wau kari ngontrak. Suami jarang di rumah. Anak kena narkoba dan seterusnya. Ampura pun iki jangan sampai ibu merubah status ibu ngiring karena lari dari masalah. Ya, kalau dot agak dari sulingnya dan sebagainya, kita kan minimal harus meguru tadi. Ya, punya nabi, minimal raga bisa memantra dan seterusnya, ada aturan, ada pakem di sana. Yang bagi ditiang alon-alon dumun. Karena ketika ibu akan menyatakan diri ibu akan menjadi siapa, ketika ibu dilantik secara sakralisasi, ibu tidak boleh mengkhianati hal itu. Karena dalam tatanan kesulingan, ketika iraga bani mendiksa, musulingi, melanggar aturan tuh, mau potong perucut teh di perempatan agung dari penyejak gumi raga. Gumi kal nisten raga, berarti kan udang keturun raga kal nisto. Karena raga mengkhianati sumpah serapah itu. Yang sampaikan seperti ini ke alon dumun. Ya, tiang lihat sih. Intinya dia datang ke sini, ampura niki, mina pejekrek upload foto, mencari dukungan. Ya dalam artian, komangin mau ngasih sih, ampura pun niki. Kan tiang harus tangar dengan hal seperti ini ke. Jadinya meskipun tiang tidak disenangi oleh orang-orang tersebut, ya yang penting yang menyatakan sebuah kebenaran pun artinya panggil selamat malu. Benin ragawe malu. Yen mula niki keiangan, niki mula sangkaan yang pituduh hidup batara, mau peneduh nak malu ring batara yang guru. Mau peneduh malu kan batara sani iring buto lunasico, buktian malu minimal apu jawali. Ya 6 bulan atau 1 tahun man pejalan sing ngeluwung sing pendat pemargi seni becik dan marang ngangkan raga. Sing ado sing betara pang kerajaan nagih raga kene keto. Kan bukti yang raga malu. Ngeluwung apa sing panahnya tobat apa sing kurannya mulai apa sing itu angon ceciren. Malah ada kene nyenan kan takut yang psikologi. Sama juga dengan seperti niki kemarin lalu ampura. Pak Man, nah istri niki titiang boleh pemargi, titiang gados jero, ngiring sesuwun A, B, C, dan D. Mungkin terus yang mimpi berulang kali pada momen-momen tertentu di waktu-waktu yang sakral, jam 12, sandikala, dan seterusnya di Kajang Klion, Bapak Kajang Klion. Titiang nikah ngadeg pererai, silih sedunggil dalam sidakarya, ya terus ngiring ide masalah. Ya kan, punapi nih ke Pak Mang, di jana ngai sidakarya, di jana masuk pati dan sebagainya. Yen tiang sebagai pengrajin, nak ngadep barong jarang do, ngai bu. Seperti ini, kan tiang pes. Tapi tiang kan tidak mau membodohi atau membohongi diri tiang. Tiang posisikan diri tiang pada saat itu menjadi siapa. Bu, ampura dumun. Ado, sing ten, dingah tiang nak ngupah. Topeng sidakarya nak loh bu. Ya, ampura dumun. Ya, pahami dumun. Ibu pergi na napitan dan ibu napi niki medue priang kamar suci napitan sebatas kamar suci. Satu jangkep dumun dewek ibu ya koordinasikan komunikasikan dumun dengan keluarga Arab ibu napi tujuan ibu ngelah priang punika elengan yang secara teologi arti makna sidakarya punika adalah paripurna. Paripurnang dewek bu akal dados pengayah betara necian iring bu contoh yang iring betara ring tanah kilat berarti paripurnang dewek bu pang skala ke parisuda ngerti tentang esensi tanah kilat itu ada medan sidakarya bu pang sing bu ngortang ngiring mara bu man puisi ngira peng sidakarya ge bu man bu puisi jene ngai rang do ge bu bukan seperti itu makna teologinya dumun pahami ketika ibu sudah paham dengan makna arti daripada niko baru kesiapan mental kesiapan ekonomi dan seterusnya keluarga lingkungan yang mensupport marung ngidang man segala ujuk-ujuk bagaimana ngipi ngai sidakarya nih ngipi ngai barong singkat lah niki bukan berarti dia dalam tanda kutip tidak percaya tentang niskala kan seperti ini kok perlu pilah dumun pantan atau kedropon kentan Pak Mang nggih alon-alon dumun sebenarnya kalau lihat dari segi finansial kan yang rugi toh bung man mendagang tapi secara batin tiang tidak boleh membohongi diri tiang sendiri blak lacur ngai tiang sidakarya pasupati tiang di periangan kos-kosan nah koyong sing gede kan tiang dah nah indung kontrak dong ngos ngelah periang kontrak gede kan tiang iki adanya tiang melecehkan betara sesuun di tiang seperti nike kita harus pilih seperti nike Berarti nih Kang. Niki male
Pak Dokter punya yayasan nih nggih, Yayasan Gases Bali. Bisa dijelasin nih Pak kalau boleh tahu. Yayasan puniki sebenarnya Gases Bali punika kan sudah di tahun 90-an. Oh, 90 sudah Gases lama. Bali. Ya Gases Bali ini 90-an. Karena dulu kita juga pelestari seni, olahraga dan sebagainya punika. Habis nika di baru ngah di tahun 2016. Baru ngah untuk melegalkan Gases puniki menjadi yayasan. Di 2016 sampai saat ini akhirnya Gases Nika memiliki sebuah wadah Yayasan Gases Bali. Sudah kami daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM termasuk di Dirjen Bima Sindu. Karena Gases Niki termasuk Dinas Kebudayaan. Karena Gases Niki berdiri di bidang sosial, baik seni, agama dan budaya. Nah, niki yang kami warisi sampai sekarang punika. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Pemirsa Toko Bali Channel, sekian dulu wawancara kami bersama Pak Dokter Pak Dokter Komang Indra Wirawan. Terima kasih. Kami tiang tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Komang.